berusaha hadir dan alhamdulillah baru aja selesai untuk pemeriksaannya walaupun sakit. Nanti saya minta masing-masing kuasa hukum untuk menyampaikan. Tapi saya dapat sampaikan kalau dalam pemeriksaan ini seputar tentang kegiatan TPUA dalam kunjungannya ke Gajah Mada maupun ke Solo. Di awal sudah memohon kepada penyidik bahwa sampai jam 4 saja karena kondisi Ibu Julia itu kan sudah berumur dan kebetulan Bu Julia mau cepat-cepat ke rumah sakit karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita tidak bisa berkata apa-apa ya, selain mendoakan mereka ini mudah-mudahan di usia tuanya ini adalah merupakan terakhir mereka ini berprofesi menjadi aktivis dan YouTuber yang menyebar hoaks dan fitnah. Beginilah nasib ketika usia sudah senja tapi masih semangat ikut rombongan begal, yaitu begal ijazah Bapak mantan Presiden Jokowi. Bukannya menikmati bermain dengan cucu, malah sibuk jadi pion dalam drama penuh kebohongan. Ada yang ngaku aktivis, ada yang ngaku YouTuber, tapi semua sama terjebak dalam pusaran fitnah yang bahkan mereka sendiri tak paham ujung pangkalnya. Lantas siapa sebenarnya yang mereka bela? Atau jangan-jangan cuma dibayar untuk bersuara? Sungguh memang miris melihat mereka semua sahabat. Untuk lebih lengkapnya, coba kita lihat cuplikan videonya pada saat mereka baru saja meninggalkan Polda Metro Jaya. Biar bisa lewat. Ini pengacara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang menunggu dari pagi. Hari ini tanggal 28 Juli 2025. Kami mendampingi 3 orang saksi yang datang atas surat panggilan untuk saksi dari yang dilaporkan oleh tiga Polda ya yang pelapor. Di sini kami tentunya diminta untuk menemani 3 orang saksi ini. Dari 3 saksi ini tadi pagi tiga-tiganya hadir di sini. Cuman yang satu, di sini ada Pak Rahmat, ada Dr. Julia, ada Pak Sunarto. Tapi Pak Sunarto datang ke tempat penyidik tadi pagi itu, penyidik ada di tempat sehingga akan dijadwalkan kembali. Pertama untuk Dr. Julia, ini tadi pagi ya sudah ditanyakan yang hubungannya dengan dugaan pidana pelapor dari 4 pelapor tadi. Di antaranya adalah dugaan pidana pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, tentang fitnah pasal 310, pasal 311 KUHP, kemudian ada pasal 27A Undang-Undang ITE tentang menyerang kehormatan di ruang publik untuk media elektronik. Kemudian juga ada pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE tentang perubahan maupun pembuatan dokumen elektronik. Jadi pagi-pagi itu sudah dari jam 10 kami sudah hadir di sini, baru hadirnya baru selesai. Ya tentunya yang Anda dapat saksikan di sini adalah Saudara Rahmat ini berusaha hadir dan alhamdulillah baru aja selesai untuk pemeriksaannya walaupun sakit. Nanti saya minta masing-masing kuasa hukum untuk menyampaikan. Tapi saya dapat sampaikan kalau dalam pemeriksaan ini seputar tentang kegiatan TPUA dalam kunjungannya ke Gajah Mada maupun ke Solo. Nah itulah materi yang diperiksa pada saksi-saksi ini. Tadi agak terlambat, mestinya sekitar jam 5 itu sudah selesai. Tapi untuk BAP pemeriksaan Saudara Rahmat yang sudah selesai itu mesti menunggu lama ya Pak ya. Itu sampai karena memang dibuat 24 rangkap
Jadi BAP saksi itu dibuat 24 rangkap, 28 lembar. 648. Jadi total 640 lembar yang harus diparaf dan ditandatangani oleh Rahmat. Jadi untuk itu ya kami persilakan mulai dari kuasa hukum Dr. Yulia, Ibu Nusi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, kami tadi memang sudah mendampingin Ibu Julia sejak jam 11. Tadi kami sebenarnya datang sudah pagi, tapi mulai diperiksa jam 11 siang sampai tadi pukul 16 atau jam 4 selesai. Tapi belum selesai dalam hal ini karena sudah di awal sudah memohon kepada penyidik bahwa sampai jam 4 saja karena kondisi Ibu Julia itu kan sudah berumur dan kebetulan Bu Julia mau cepat-cepat ke rumah sakit karena orang tuanya kebetulan sedang sakit, jadi di rumah sih masih belum ini mau bawa ke rumah sakit. Dalam hal pokok materi tadi seperti yang disampaikan sama Pak Samsir, sama dalam pertanyaan tadi ada seluruhnya sebetulnya kurang lebih 30 pertanyaan, tetapi baru diselesaikan 15 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu seputar kejadian-kejadian yang ada dalam video, yaitu pada tanggal 22 Januari, tanggal 26 Maret, terus ada lagi yang di Bareskrim, termasuk ada di beberapa tempat yang kebetulan Ibu Julia memang tidak ada di tempat tersebut. Artinya ada beberapa yang memang Bu Julia ada, tetapi beberapa juga yang Bu Julia tidak ada. Dalam hal ini memang pokok permasalahan yaitu sebagai saksi atas pertanyaan atau atas saksi atas kejadian-kejadian di mana disebutkan ada siapa-siapa yang pada saat itu ada. Artinya kesaksian Bu Julia itu untuk memperkuat posisi atau memperkuat kejadian tersebut, yaitu seperti yang tadi disampaikan sama rekan kita, ya sama juga di kejadian di Solo, kejadian di UGM, dan dalam hal apa atau kepentingan apa sehingga ada di situ, seperti itu diantaranya. Tapi kami mengapresiasi pihak penyidik bahwa sangat kooperatif dan sabar. Artinya sabar itu melayani beliau yang memang sudah berusia udah lanjut. Dan hari ini mereka memang hanya diperiksa, tapi ingat, dalam proses hukum yang awalnya saksi bisa berubah jadi tersangka. Apalagi kalau memang jejak digital dan kesaksian mulai bertolak belakang. Sangat disayangkan di usia yang harusnya penuh kedamaian justru terseret menjadi bagian dari propaganda murahan. Saya sebenarnya sangat berharap semoga mereka sadar bahwa menjadi tua itu adalah sebuah keniscayaan, tapi menjadi bijak adalah pilihan. Dan kalau tertahu apa yang diperjuangkan, lebih baik diam daripada jadi alat kelompok pemfitnah yang haus panggung tapi miskin fakta. Coba dibayangkan sahabat ya, sangat kasihan kalau kita melihat beliau-beliau ini. Tapi di depan hukum kan semua sama. Inilah yang kita sayangkan sebenarnya. Kenapa mereka ini terlibat dalam pusaran fitnah? Kenapa keluarganya, anaknya, keponakannya, saudaranya tidak melarang mereka berhenti menjadi aktivis gadungan? Karena buat saya, yang namanya aktivis itu betul-betul memperjuangkan apa yang menjadi hajat hidup kebutuhan orang banyak. Sementara yang kalian keluarkan ini soal ijazah palsu. Dan apa juga gunanya? Misalnya ya, kalau palsu, apalagi memang kan tidak masuk akal kalau ijazah itu palsu. Oleh karenanya disayangkan kalian bisa terprovokasi kalau memang benar-benar kalian ini menjadi bagian dari kelompok pejuang TPUA atau menjadi YouTuber yang menjadi bagian daripada jadi coron dari setiap aksi dan
setiap pernyataan-pernyataan yang mengarah pada fitnah dan hoax terkait soal ijazah Pak Jokowi. Itu yang sangat kita sayangkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi refleksi buat kita semua, tidak saja terhadap 3 orang ini, tapi seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan ini. Cukuplah ketiga orang ini yang menjadi pesakitan. Mudah-mudahan tidak ada tambahannya lagi dengan wajah-wajah yang lusuh seperti ini. Sudah sangat tua, sudah sakit-sakit, tambahkan yang satu sudah pakai kursi roda. Kasihan sekali. Ini betul-betul membuat kita miris, sahabat, kalau melihat mereka. Kita doakan mereka sadari apa yang dia lakukan dan memohon maaf kepada masyarakat. Sekalipun saya kira yang namanya hukum tetap pasti akan berjalan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi